Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa golongan orang yang didoakan malaikat berkat amalannya selalu mereka kerjakan. Amalan tersebut cenderung ringan dan mudah, bahkan berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Lantas siapa saja golongan yang dimaksud? Berikut ini adalah beberapa golongan orang yang didoakan malaikat karena amalan yang selalu mereka kerjakan. Yang pertama, orang yang mengajarkan kebaikan. Golongan orang yang didoakan malaikat yang pertama yaitu orang yang mengajarkan kebaikan. Hal tersebut bahkan disebutkan dalam Sahih Al-Jami. Abi Umamah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat, bahkan semut dalam sarangnya dan ikan di dalam laut, mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dan At-Tirmizi. Yang kedua, orang yang pergi ke masjid untuk salat. Golongan orang yang didoakan malaikat yang selanjutnya yaitu orang yang pergi ke masjid untuk menunaikan salat berjemaah atau sekedar berdoa dan bermunajat di sana. Bahkan, menurut sebuah riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, para malaikat akan mendoakan orang-orang yang pergi ke masjid untuk salat atau sekedar berdoa dan bermunajat di sana. Yang ketiga, orang yang salat di barisan terdepan. Hal tersebut didasarkan pada sejumlah riwayat sahih dalam Sunan Abu Daud, Ibnu Majah dan Musnad Ahmad dari Al-Barwa yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada barisan pertama. Sahih Al-Jami. Hal serupa juga pernah diriwayatkan Imam At-Tirmizi sebagaimana termuat dalam kitab Sunannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat membaca selawat atas barisan terdepan. Yang keempat, orang yang tetap berada di tempat salatnya sesudah salat. Abu Daud dalam Sunannya dan An-Nasa'i pernah meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abu Hurairah bahwasanya malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang tetap berada di tempat salatnya setelah mereka selesai menunaikan ibadah salat. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat itu mendoakan salah seorang dari kalian selama berada di tempat salat selama dia tidak berhadas atau berdiri. Yang kelima, orang yang merapatkan saf salat. Orang yang merapatkan barisan atau saf pada saat salat akan didoakan oleh malaikat. Hal tersebut berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang menyambung barisan atau saf
Dan siapa saja yang menutup celah dalam berislam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkannya 1 derajat. Yang keenam, orang yang makan sahur. Orang yang akan berpuasa dan mengawalinya dengan makan sahur juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Hal tersebut turut diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Hibban dan Mu'jam At-Tabrani Al-Awsat dengan sanad hasan dari Ibnu Umar. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat atas orang-orang yang makan sahur. Yang ketujuh, orang yang membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa orang yang membaca selawat untuknya akan mendapatkan doa dari malaikat. Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Abdiyah dalam Al-Muhtarah meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah dengan sanad hasan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang hamba membaca selawat untukku kecuali didoakan oleh para malaikat selama ia membaca selawat untukku. Oleh karena itu, hendaklah ia mengucapkan atau memperbanyak selawat atas diriku. Yang kedelapan, orang yang menjenguk orang sakit. Golongan orang yang didoakan malaikat yang terakhir yaitu orang yang menjenguk orang sakit. Hal tersebut termuat dalam Sahih Al-Jami dari Ali yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menjenguk sesama muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus 70.000 malaikat yang mendoakannya kapan saja pada waktu siang hingga sore dan kapan saja pada waktu malam hingga pagi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa golongan orang yang didoakan malaikat karena amalan yang selalu mereka kerjakan. Sudahkah kalian termasuk ke dalam golongan-golongan yang telah disebutkan tersebut? Semoga kita semua termasuk golongan-golongan orang yang didoakan oleh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.